Sikap MPR yang mengecam Menteri Keuangan agar dicopot dari jabatannya dinilai kurang tepat. Pasalnya, permasalahan itu berawal dari pemotongan anggaran MPR yang dilakukan oleh Menteri Keuangan pengamat politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo, mengatakan, sikap MPR dapat menimbulkan reaksi masyarakat yang akan menilai buruk MPR. Karena selama ini kinerja yang tampak dan diketahui masyarakat lebih terlihat Menteri Keuangan. Sehingga persoalan MPR yang mempersoalkan pemotongan anggaran oleh Menkeu dinilai kurang bijaksana. Dilansir dari CNN Indonesia Jakarta, pengamat politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo menilai pernyataan pimpinan MPR tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal menimbulkan efek bumerang. Sebab, menurutnya selama ini publik lebih merasakan kinerja Sri Mulyani ketimbang MPR. Ini sebuah bentuk komunikasi politik yang sebenarnya tidak perlu dan justru akan punya efek bumerang terhadap pimpinan MPR, kata Kunto saat dihubungi pada Rabu 1 Desember 2021. Menurut Kunto, publik dapat mempersepsikan sikap pimpinan MPR ini kekanak-kanakan. Apalagi, publik pasti beranggapan bahwa urusan tunjangan maupun anggaran MPR seharusnya ditempatkan setelah kepentingan rakyat. Jadi menurut saya, ini bisa berbalik arah kritiknya. Publik akan negatif ke MPR, imbuhnya. Di sisi lain, Kunto juga menyoroti masalah popularitas yang jomplang antara MPR dan Sri Mulyani. Menurut dia, selama ini publik lebih mengenal Sri Mulyani dan menilai sudah bekerja dengan baik. Sebaliknya, publik selama ini menganggap bahwa MPR tidak memiliki capaian kinerja yang lebih jelas. Justru publik akan mempertanyakan, mengapa MPR membutuhkan anggaran yang lebih besar? Publik akan bertanya, kerjanya apa sih MPR sehingga butuh anggaran besar sampai harus marah-marah meminta Pak Jokowi memecat Bu Sri Mulyani? Ini efek komunikasi politik yang saya bayangkan akan terjadi. Dan peluang untuk kemudian publik di belakang pimpinan MPR sendiri menurut saya kemungkinannya sangat kecil. Jelas dia. Karena selama ini MPR lost of touch, kehilangan sentuhannya dengan publik, terutama ketika masa pandemi, sementara Menkeu selalu tampil dan programnya mungkin dirasakan langsung oleh masyarakat, kata dia menambahkan. Selain itu, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait mengatakan masalah dengan Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani terkait tata krama dalam hubungan kelembagaan. Jazilul mengklaim tak mempermasalahkan pemotongan anggaran untuk 2022. Ini soal tata krama, kelembagaan negara, bukan soal pemotongan anggaran, kata Jazilul kepada cnnindonesia.com pada Rabu 1 Desember 2021. Politikus PKB itu meminta agar anak buah Presiden Joko Widodo itu ke depan lebih memahami dan menghargai lembaga negara lain agar tidak memicu polemik dan perseteruan. Hemat kami, kita ke depan kan sikap saling memahami dan menghargai agar tidak menimbulkan masalah baru, ujarnya. Sebelumnya, Wakil Ketua MPR lainnya Fadel Muhammad mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Sri Mulyani. Fadel geram karena Sri Mulyani kembali memotong anggaran lembaganya. Menurutnya, perempuan yang akrab disapa Ani tersebut tak cakap mengelola anggaran negara. Pemotongan anggaran ini, kata Fadel, tidak semestinya dilakukan lantaran jumlah pimpinan MPR kini bertambah dari 5 menjadi 10 orang. Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 5, kemudian 10 orang, anggaran di MPR ini malah turun terus, kata Fadel kepada wartawan di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 30 November 2021. Sementara Ketua MPR Bambang Susatyo atau Bamsud mengatakan bahwa Ani tidak menghargai lembaga pimpinannya. Bamsud mengatakan sudah beberapa kali mengundang Ani, namun yang bersangkutan selalu membatalkan. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara. Tegas pria yang akrab disapa Bamsud dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 1 Desember 2021. Wakil Ketua MPR Ahmad Basara menegaskan pihaknya tak mempermasalahkan anggaran yang dipangkas Ani. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terima dengan sikap Ani yang tak pernah hadir dalam rapat bersama MPR. Kementerian Keuangan telah angkat suara terkait kecaman pimpinan MPR ini. Staf khusus Menkeu bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengakui bosnya 2 kali mendapat undangan dari MPR, masing-masing pada 27 Juli dan 28 September lalu. Menurut Justinus, Ani tidak hadir karena kadung menghadiri rapat lain, yakni dengan Presiden Joko Widodo dan Badan Anggaran DPR guna membahas APBN. Dan Menkeu harus hadir. Dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda,
Katanya dalam pernyataan yang diterima CNN Indonesia.com pada Rabu 1 Desember 2021.